Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Herudin. Saya akan memaparkan tentang kerangka proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Implementasi Model Evaluasi Kirkpatrick pada program diklat di Balai Diklat Sinyal Telekomunikasi dan Kelistrikan PT KAI Persero Bandung. Yang pertama, latar belakang masalah. Diawali dengan pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan dan pelatihan adalah upaya dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia tertentu. Dalam pelaksanaannya dituntut agar mampu memenuhi kebutuhan stakeholdernya, kebutuhan perusahaan, di mana di sini pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di PT KI, di mana pendidikan pelatihan atau diklat ini dilaksanakan agar supaya pegawai dapat menjadi pegawai yang profesional sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik supaya tujuan organisasi tercapai. Nah, tahapan pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini erat hubungannya dengan manajemen, dengan pengelolaan pendidikan, di mana proses manajemen itu diawali dengan perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, selain daripada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, itu dalam pelaksanaan diklat tentu memerlukan namanya evaluasi. Nah, model evaluasi yang dipakai diterapkan di PTK di BPSD PTKI itu dengan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Nah, model evaluasi Kirkpatrick ini digunakan karena dianggap dapat mencakup secara lebih menyeluruh dan juga bisa untuk berbagai macam situasi seperti itu, di mana model evaluasi Kirkpatrick ini dilaksanakan dengan menggunakan 4 level yang nanti akan dijelaskan. Kondisi lapangan terkait pelaksanaan evaluasi di kelas Sintel. Nah, setelah kami melaksanakan studi observasi atau studi pendahuluan ke pihak PTKI, di mana dari data yang saya dapatkan itu bahwa untuk evaluasi diklatnya itu masih sangat minim dalam partisipasi dari peserta diklatnya, sehingga untuk pengukuran daripada hasil diklatnya itu sendiri masih dirasa kurang efektif, sehingga saya berinisiatif untuk meneliti tentang efektivitas implementasi model evaluasi Kirkpatrick dalam pelaksanaan program diklat di unit MTS PTKI. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan implementasi model evaluasi Kirkpatrick pada program di Balai Diklat Sinyal, Telekomunikasi, dan Kelistrikan PTKI Bandung. Kemudian, apakah implementasi model evaluasi Kirkpatrick pada program Balai Diklat Sinyal, Telekomunikasi, dan Kelistrikan PT KAI Persero Bandung sudah efektif? Kemudian, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam implementasi model evaluasi Kirkpatrick pada program diklat di Balai Diklat Sinyal, Telekomunikasi, dan Kelistrikan PT KAI Persero Bandung? Nah, tujuan penelitiannya secara umum tujuannya yaitu untuk menganalisis efektivitas implementasi model evaluasi Kirkpatrick pada program diklat Balai Diklat Sinyal, Telekomunikasi, dan Kelistrikan PTKI atau bisa disingkat dengan BPSTK. Selanjutnya, tujuan secara khususnya untuk menganalisis tahapan implementasi model evaluasi Kirkpatrick pada program di Balai Diklat PT KAI Persero Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis implementasi model
evaluasi kickback program diklat. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis program faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi model evaluasi kickback pada program diklat di Balai Diklat Sinyal Telekomunikasi dan Kelistrikan PT KAI Bandung. Nah, untuk teori yang saya ambil yaitu tentang pendidikan dan pelatihan diklat. Menurut Nurholis 2013, pendidikan adalah upaya menuntut anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani, rohani, dan interaksi alam beserta lingkungannya. Sementara pelatihan sendiri merupakan suatu bentuk bantuan dalam proses pembelajaran yang terorganisir dan sistematis dengan jangka waktu yang relatif singkat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan yang sifatnya praktis guna mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan pelatihan itu adalah upaya untuk menuntun pegawai atau peserta didik agar dapat agar mendapatkan hasil yang diinginkan dari perusahaan, yaitu menjadi pegawai atau individu yang profesional itu sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, Shimamura menyebutkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas kerjasama yang lebih menguntungkan. Kemudian, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Kemudian, membantu karyawan dan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Nah, kemudian teori yang utama dalam penelitian ini yaitu model evaluasi Kirkpatrick yang mencakup 4 level evaluasi, yaitu yang pertama level 1 reaction, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan, di mana evaluasi ini dilaksanakan dengan mengukur seberapa puas peserta diklat dalam penyelenggaraan diklat tersebut. Nah, yang kedua yaitu learning, mengukur tingkat pemahaman materi untuk peserta diklat. Jadi peserta diklat itu sudah sejauh mana memahami materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga itu aplikasi itu mengukur perilaku kerja daripada peserta pelatihan setelah mereka kembali ke lingkungan kerja gitu. Selanjutnya yaitu level 4, dampak, mengetahui dampak perubahan perilaku kerja peserta pelatihan terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Nah, jadi bila disimpulkan kalau level pertama itu tentang kepuasan peserta diklat, level kedua itu sejauh mana peserta diklat itu memahami materi yang disampaikan, level 3 itu tentang apakah peserta diklat dapat mengaplikasikan apa yang sudah mereka pahami, sudah mereka pelajari pada saat diklat. Kemudian yang keempat itu apakah diklat yang sudah dilaksanakan ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan dengan kualitatif deskriptif dengan variabel efektivitas implementasi model evaluasi Kirkpatrick pada program diklat di Balai Diklat Sinyal Telekomunikasi dan Kelistrikan PT KAI Persero Bandung. Ya. Sedikit menjelaskan tentang metode penelitian, di mana di sini lebih menekankan kepada studi dokumentasi dan juga observasi dan wawancara, di mana lebih menjelaskan fenomena yang terjadi secara natural seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.